Assalamualaikum Bu Rosmidar. Waalaikumsalam Bu Syamsidar. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu Syamsidar baik Bu. Bu Syamsidar, semoga baik juga ya Bu. Alhamdulillah saya juga baik Bu Rosmidar. Ngomong-ngomong ada apa ini Bu menghubungi saya? Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu curahkan? Iya Bu Syamsidar. Oh begitu Bu, silakan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Iya Bu Syamsidar, ada sesuatu yang ingin saya sharing dengan Ibu. Ada seorang peserta didik saya di sekolah Bu Syam. Siapa tahu Ibu bisa membantu. Begini Bu Syam ya, kan ada satu peserta didik saya di sekolah Bu. Dia sering tidak hadir ke sekolah dan semangat belajarnya tuh kurang Bu. Oh Mungkin iya. Ibu bisa membantu. Oh iya, Ibu ada permasalahan bahwa ada peserta didik yang sering tidak hadir ke sekolah dan semangat belajarnya kurang. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali Bu Syamsidar. Jadi, dari percakapan ini, apa yang Bu Rosmidar harapkan dari pembicaraan kita sore hari ini, Bu? Saya berharap dengan percakapan ini saya mendapat solusi bagaimana nanti saya bisa mengubah peserta didik tersebut supaya sering hadir ke sekolah dan semangat belajarnya bisa meningkat, Bu. Jadi harapan Bu Rosmidar menjadi lebih baik. Jangan sering tidak hadir ke sekolah, juga semangat dalam belajarnya ya Ibu ya. Ya Bu Syamsidar, betul sekali. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Bu Rosmidar seperti apa sih? Ini kan kejadiannya di kelas 6 saya Bu ya. Indikator baik menurut saya itu adalah yang pertama dia harus selalu hadir ke sekolah, dan yang kedua dalam belajar dia harus bersemangat Bu. Baik, dari paparan Ibu, indikator baiknya siswa tersebut selalu hadir ke sekolah ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam belajar dia harus bersemangat. Nah, kira-kira menurut Bu Rosmidar, apa sih yang bisa Bu Rosmidar lakukan yang bisa merubah peserta didik tersebut bisa memenuhi indikator peserta didik tersebut? Apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Yang pertama mungkin saya akan melakukan personal kepada peserta didik tersebut. Mungkin ada sesuatu hal ataupun kebutuhan dasar yang belum didapatkan kepada saya. Jadi saya harus mengetahuinya. Yang kedua, saya akan mencoba melakukan untuk menanyakan kepada peserta didik saya tentang kesempatan kelas yang sudah disepakati dan tujuannya apa. Dengan demikian, peserta didik tersebut akan memberikan pendapat dan ide mereka sendiri. Nah, sehingga yang disepakati itu misalnya disiplin, rajin ke sekolah supaya dia pintar, bersemangat dalam belajar, datang tepat waktu, sopan santun, dan lain-lain. Jadi, dengan membuat kesempatan kelas, hasil dari pendapat mereka, mereka akan bertanggung jawab atas hal tersebut. Baik, luar biasa langkah-langkah yang Ibu ambil. Kalau bisa saya simpulkan Bu Rosmidar, yang pertama Ibu akan melakukan pendekatan secara personal terhadap peserta didik tersebut, di mana kemungkinan ia melakukan hal tersebut dikarenakan kebutuhan dasar belum dipenuhi ya. Dan jika tidak tahu ya, maka terlebih dahulu kita cari indikator-indikator tersebut. Yang kedua, yang Ibu katakan tadi bahwa akan mencoba melakukan untuk menanyakan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Dengan begitu akan membuat mereka bertanggung jawab dengan kesepakatan tersebut ya. Begitu ya Ibu? Iya betul Bu Isyam. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya positif. Oh iya Bu, benar sekali.
Dengan langkah yang Ibu lakukan tersebut akan menimbulkan budaya positif. Dengan begitu ya Bu, jadi dari rencana aksi nyata atau rancangan tersebut, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Dari dua langkah tersebut, saya akan segera melakukan menanyakan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati dalam waktu dekat ini. Oh, jadi kemudian Ibu akan menanyakan apa saja kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebagai budaya positif ya Bu? Iya, iya betul Bu Syam. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Ibu dalam waktu dekat akan menanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Nah, kira-kira kapan waktu Ibu Rosnida tentukan untuk menanyakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sesegera mungkin ya Bu Rosnida ya? Baik Bu, tentu Bu Syam. Saya akan segera melakukannya dengan harapan peserta didik tersebut bisa berubah. Insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan. Baik, Bu Rosnida luar biasa semangatnya. Berarti mulai besok langsung Ibu laksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil tadi bisa mengubah peserta didik tersebut menjadi lebih baik. Nah, kira-kira dari perbincangan kita sore ini apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih sebelumnya Bu Syam. Iya Bu, pada sore ini saya mendapatkan solusi bagaimana menghadapi peserta didik yang sering tidak hadir ke sekolah. Semangat belajarnya kurang. Jadi, saya sudah mengerti langkah-langkahnya, apa yang harus saya lakukan terhadap peserta didik tersebut. Terima kasih Bu Syam. Obrolannya hari ini sangat bermanfaat bagi saya. Iya Bu Rosnida, terima kasih juga atas langkah yang Ibu lakukan, yaitu dengan cara pendekatan secara personal dan menanyakan tentang kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebagai contoh yang baik. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu. Untuk selanjutnya kita nantinya bisa berbincang dengan peserta didik Bu Rosnida tersebut. Apakah mendapat perubahan lebih baik? Kita harapkan demikian menjadi lebih baik ya Ibu Rosnidar ya. Iya Bu Syam, terima kasih atas waktunya Bu Syam. Sama-sama Bu Rosnidar. Ya sudah kalau begitu kita akhiri perbincangan kita sore ini ya Bu. Assalamualaikum Bu Rosnidar. Waalaikumsalam Bu Syamsidat. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Rosnidar. Assalamualaikum Bu Syamsidat. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Rosnidar. Jujur saya merasa sedikit kewalahan akhir-akhir ini Bu. Beban tugas administrasi benar-benar membuat saya stres. Bisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Ibu merasa terbeban saat ini? Iya Bu Rosnidar, baik. Tugas administrasi yang terus bertambah, selain mengajar, saya harus mengerjakan PMM, membuat FTP, dan mengevaluasi siswa dengan sangat detail. Ini semua menghabiskan waktu dan energi saya. Seberapa besar dampak terhadap pekerjaan mengajar Ibu? Sangat besar. Saya merasa tidak merancang pembelajaran yang menarik seperti itu. Coba dipersilakan. Dan jadi kehilangan semangat dalam mengajar. Jika melihat ke situasi ini, menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama dari perasaan terbebani ini? Mungkin karena saya berusaha melakukan semuanya sendiri ya, termasuk hal-hal yang detail yang mungkin bisa saya delegasikan atau sederhanakan. Jadi, Ibu merasa bahwa tanggung jawab yang Ibu pikul itu terlalu banyak. Dan mungkin ada cara untuk mengurangi beban tersebut. Apakah saya menangkapnya dengan benar, Ibu? Ya, benar. Tapi kadang saya merasa sulit untuk menolak tugas tambahan atau meminta bantuan. Bagaimana kalau kita coba memikirkan beberapa solusi yang memungkinkan? Ada yang bisa dilakukan agar beban administrasi ini lebih ringan?
Saya pikir saya bisa mencoba untuk lebih fokus pada prioritas dan mungkin mencari cara, Bu, untuk menyederhanakan laporan-laporan. Selain itu, mungkin bisa meminta bantuan dari rekan-rekan dalam beberapa tugas. Itu ide bagus, Bu. Apakah ada hal yang konkret yang bisa Ibu mulai untuk mewujudkannya? Saya bisa mulai dengan mendiskusinya dengan kepala sekolah. Apakah ada cara untuk meringankan beban administrasi atau mungkin membentuk tim kecil dengan rekan guru untuk berbagi tugas. Baik. Jadi langkah pertama yang akan Ibu ambil adalah berbicara dengan kepala sekolah dan mengatur waktu untuk diskusi dengan rekan guru ya. Kapan kira-kira Ibu bisa mulai melakukannya? Saya rasa minggu depan saya bisa menjadwalkan pertemuan dengan kepala sekolah. Setelah itu saya akan mulai berdiskusi dengan teman-teman guru. Bagus sekali Bu Syamsidar. Saya senang mendengar langkah-langkah ini. Apakah ada hal lain yang mungkin perlu kita pertimbangkan? Mungkin Bu, saya perlu lebih tegas dalam membagi waktu untuk pekerjaan administrasi dan pengajaran agar lebih seimbang. Ya, luar biasa Bu Syamsidar. Saya sangat menghargai kesadaran dan komitmen Ibu untuk mencari solusi. Ini adalah langkah yang sangat positif. Saya yakin dengan rencana yang Ibu buat, ke depannya akan terasa lebih baik. Teruskan semangatnya ya Bu. Terima kasih Bu, saya merasa lebih tenang sekarang setelah membicarakan ini. Dan saya yakin bisa mengelola beban kerja dengan lebih baik. Oke, sama-sama Bu Syamsidar. Untuk hari ini, kita akhiri pembicaraan kita ya Bu. Assalamualaikum Bu Syamsidar. Waalaikumsalam Bu Rosnidar.